Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Seperti yang sudah saya janjikan tadi, kita sekarang akan mendengarkan tausiah selanjutnya yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Nuris. Beliau akan lebih dalam menyampaikan kepada kita tentang kenapa jodohku belum datang. Kakak, masih semangat belum nih? Udah siap semangat? Siap kakak semangat? Jodohnya udah datang apa belum nih? Nah kalau belum kita dengerin kenapa jodoh kita belum datang. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ajwaja kullaha. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa, amma ba'du. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara jodoh, ini adalah hal yang diidealkan oleh Ustadz, dimasukin lebih kedengeran biar pemirsanya lebih dengar. Ini. Siap Ustadz, siap. Ya. Siap. Dilanjut aja. Lanjut Ustadz. Jodoh itu sesuatu yang memang diharapkan manusia normal, adalah sesuatu yang ideal. Karena saya lihat di sini banyak kejora, kelompok jomblo-jomblo ceria. Ada juga yang memang saya lihat di sini ada Jobaidah. Apa itu? Apa Jobaidah? Jomblo yang getol ibadah. Mudah-mudahan lulus kuliah kakak semua ini tidak STMJ. Apa itu STMJ? Iya, Semester 7 masih jomblo. Oke dah. Berbicara jodoh ini adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ketika kita di dalam kandungan ibu, dalam kurun waktu 4 bulan, maka sudah dicatat. Jodohnya sudah dicatat, ajalnya sudah dicatat. Kebahagiaan, kesengsaraannya dicatat. Syakiyun au syaidun. Allah catat. Tapi itu hak prerogatif Allah. Itu adalah wilayah Allah, bukan wilayah kita. Kita nih sebagai makhluknya tentunya ada wilayah ikhtiar. Ikhtiar bagaimana menjemput jodoh kita. Lihat dari wajahnya ini, wajah yang sedang merindukan jodoh. Betul tidak? Luar biasa. Jodoh memang hak Allah, tapi kita makhluk ikhtiar untuk menjemputnya. Jangan mencari jodoh. Kalau mencari belum tentu ada. Kok saya kayak Haji Fikri Haikal ya? Agak Zainuddin MZ almarhum guru kita. Jodoh itu hak Allah. Kita makhluk hanya ikhtiar. Lalu jadikan hal ini menjadi bahan introspeksi diri kita. Karena kebetulan banyak orang yang jodohnya cepat, banyak yang jodohnya juga telat. Maka kewajiban kita ikhtiar. Loh Ustadz kalau gagal gimana? Ikhtiar ini bukan menuntut hasil. Justru ikhtiar ini adalah ibadah. Ladang kita sabar, timbul kita pahala. Itu adalah ikhtiar. Kemudian berdoa. Lalu hati sama-sama dibarengi dengan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kalau jodoh kita telat gimana ini Tad? Satu, jodoh telat itu mungkin karena ada dosa yang sering kita tidak sadari bersama. Boleh jadi kita dosa sama ibu, sama ayah kita, kurang sedekah,
Boleh jadi kita nih kikir, boleh jadi ada maksiat yang menghalangi. Nah itu, kadang-kadang itu menjadi sesuatu yang menghalangi perjalanan menemukan pasangan hidup. Yang kedua, kalau jodoh telat gimana sih Tad? Yang kedua, jodoh telat itu boleh jadi kita mematok kriteria jodoh yang terlalu tinggi. Di sini nih kakak yang perempuan nih akhwat. Kita berhak, silahkan minta mahar 100 gram, 200 gram boleh. Tapi syaratnya satu, ngaca dulu, gitu aja. Oke. Karena itu mematok selera tinggi itu bukan berarti tidak boleh. Tetapi maaf, bahwa kita harus punya keseimbangan. Dengan adanya kriteria kemapanan-kemapanan yang sering diimajinasikan, yang akhirnya kita telat menemukan sesuatu yang kita cintai. Menemukan seseorang yang kita sayangi. Yang ketiga, kalau jodoh telat gimana sih Tad? Itu tadi, ada penyebab yang berurutan. Apa penyebabnya? Adalah kita terlalu berharap kepada seseorang yang pernah kita cintai. Terlalu berharap banyak, nggak bisa move on. Nggak bisa move on. Mudah-mudahan kita move on dari makhluk, kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita terlalu lebih mencintai seseorang, maka akan timbul kebencian. Habibaka, maka cintailah seseorang yang kamu cintai itu. Haunam ma'asa ayyakuna bagidoka yaumama. Kalau terlalu mencintai akan timbul kebencian. Karena terlalu mencintai makhluk akan menimbulkan kebencian kepadanya. Maka akan ada sakit hati kalau kita terlalu mencintai yang pernah kita sayangi. Selanjutnya, kenapa jodoh kita telat? Karena belum ada kesiapan hati. Boleh jadi kitanya belum yakin. Boleh jadi kitanya belum teguh. Maka harus yakin dulu. Itu makanya dihalalin itu perlu adanya keyakinan. Yang kelima nih, yang perlu kita garis bawahi dari penyebab telatnya jodoh itu terlalu sibuk dengan ikatan yang namanya pacaran. Apa penyebabnya? Karena itu menimbulkan sesuatu yang tidak manfaat. Banyak yang ketipu oleh sebuah ikatan yang akhirnya kemanfaatan diabaikan. Maka bagi seorang mukmin adalah min husnil islamil mar'i tarkahu ma la ya'nihi. Sebagian dari kualitas orang yang muslim itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Semoga yang hadir semua lulus kuliah, Allah Ta'ala kasih jodoh yang terbaik. Jodohnya jodoh yang dan din dun. Dan bagus dandanannya, din bagus agamanya, dun duniawinya juga bagus. Oke, semoga semuanya kita menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan kebahagiaan. Buang minder, buang. Semuanya buang minder. Karena minder itu adalah bagian daripada penghalang dari datangnya jodoh kita semuanya. Oke, semoga ada manfaat yang didapat. Sofan Sofian LP Sukaisi, cukup sekian dan terima kasih. Baju jubah, celana cutbray, yudadah, goodbye. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa, begitu dalam. Apa yang telah
Ustadz Nuri sampaikan kepada kita semua terkait tentang kenapa jodoh belum datang. Berarti kalau pengen jodoh kita cepat, pengen cepat terkabul, bagaimana cara kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah lebih dari segalanya. Kadang-kadang banyak orang yang mencintai manusia, kadang-kadang gila mendadak. Gara-gara jatuh cinta, lihat tembok senyum. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Nah, ayo oleh karenanya jangan sampai tertipu daya dari yang namanya cinta dunia, tapi harus cinta karena Allah. Baik, setelah ini kita akan lanjut kepada segmen menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial kita di @cahaya_news di segmen Jamaah Bertanya. Sebagaimana para guru-guru nanti akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk kepada media kita. Namun setelah yang satu ini, tetap di Cahaya Hati Indonesia.